Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah online GC Lewi Pondok Gede. Makan soto pergi berlima. Yuk kita bersekutu bersama. Mari kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online ini. Karena aku yakin teman-teman pasti akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Teman-teman, kita memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan bersorak-sorak. Bersorak-sorak, muliakan namanya, dia berperang bagi kita. Semuanya bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Ayo lebih semangat lagi. Para papa. Kita ulang pujian dari awal, sama-sama katakan. Sorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang bagi kita. Semua tangannya bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya amin. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Ayo semuanya lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Kita yakin Tuhan Yesus pembebas bagi kita semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita yakin Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Ayo semuanya kita lompat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa. Para papa. Para papa. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya teman-teman, satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah lagi Tuhan Yesus. Kita siapkan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih sayang.
Shalom teman-teman Jisi Lewi Pondok Gede, halo. Senang rasanya ada di tengah-tengah kalian. Meski kita dipisahkan oleh layar yang ada di depan kalian teman-teman, tapi itu nggak ngurangin semangat saya ataupun teman-teman untuk dengar firman ataupun saya yang akan menyampaikan firman. Kita percaya bahwa apa yang akan kita dengar saat ini itu adalah pesan dari isi hati Tuhan, gitu. Isi hati Tuhan untuk kita semua, termasuk kakak juga yang menyampaikan. Oke teman-teman, so persiapkan dirimu, gitu ya. Persiapkan dirimu supaya waktu kamu dengar firman hari ini, saat ini, setiap apa yang kamu dengar itu nggak berlalu dengan sia-sia, tapi kamu bisa menghidupinya teman-teman, gitu. Oke, sebelumnya kita lama nggak ketemu ya, karena pandemi. Kakak harap kalian semua baik-baik aja, kalian sehat-sehat. Jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan pakai masker kemanapun kalian pergi, supaya kalian nggak terinfeksi oleh virus corona, ya teman-teman ya. Oke, kita doa dulu yuk teman-teman. Kita doa dulu. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini, untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami semua bisa bersekutu, mungkin lewat media yang Tuhan sediakan, yaitu apa yang kami gunakan saat ini. Tuhan pimpin setiap kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan. Tuhan sertai setiap kami, keluarga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengar firman-Mu, bicara buat setiap kami, supaya waktu kami mendengar dan menyaksikan video ini Tuhan Yesus, kami semua ngalamin Tuhan, setiap kami dilawat sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk waktu ini. Pimpin setiap kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, Kak Sem mau share sesuatu gitu, temanya yang mau Kak Sem angkat itu soal God's partner. Oke, sedap God's partner gitu. Oke, katakan amin. Amin ya teman-teman. Oke, kita buka sama-sama ayat yang mungkin kalian
sering baca, bukan sering banget malah sering banget, bukan cuma sering. Oke, kita sama-sama buka Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama buka Yohanes 3 ayat 16. Teman-teman buka yuk. Teman-teman yang ada di depan Kak Sam saat ini, buka HP-nya yang ada Alkitabnya, oke, atau enggak mungkin di rumahnya ada Alkitab buku, dibuka juga. Oke, teman-teman, kita buka sama-sama. Kita nanti akan buka beberapa ayat. Jadi Kak Sam minta kita semua sama-sama perhatiin ya, supaya ibadah yang singkat ini punya satu makna itu yang kalian terima ya teman-teman. Oke, kita mulai. Yohanes 3:16 kita buka, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang sekali lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Kak, kok share-nya ayat ini gitu kan? Biasanya ayat ini kan disampaikan pas lagi Natal gitu kan. Tapi buat kakak, ayat ini adalah satu fondasi untuk dasar iman kekristenan kita sama Tuhan Yesus, teman-teman. Oke, sekali lagi kakak mau kita sama-sama baca dengan penuh keyakinan ya teman-teman ya, supaya kita sama-sama nangkap. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Kita flashback ya. Kita flashback kurang lebih 2000 tahun lalu. Ada satu pribadi yang turun ke bumi ini gitu ya. Dan pribadi itu adalah pribadi tertinggi yang kita percaya sebagai pencipta seluruh semesta yang ada. Siapa namanya? Yesus. Oke teman-teman ya. Namanya Tuhan Yesus. Oke. Dia lahir ke dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk melakukan satu pengorbanan. Untuk melakukan satu pengorbanan. Tujuannya buat apa? Gitu ya. Tujuannya buat apa? Seperti yang udah kita tahu dan yang sering kita dengar dari para hamba Tuhan, dari para pendeta-pendeta yang sharing, bahwa untuk menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa manusia, dan untuk memberikan kesempatan untuk semua orang bisa diselamatkan. Amin. Oke teman-teman ya. Oke. Ayat ini nggak cuman kita pahami hanya sampai sebatas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulut dan percaya kepada Dia. Bukan cuma itu. Teman-teman, kita flashback ke Perjanjian Lama bahwa Israel. Kita ngomong tentang Israel ya. Israel adalah partner Allah di Perjanjian Lama gitu. Umat pilihan Allah, bangsa kesayangan Allah gitu ya. Yang sering kita dengar gitu teman-teman. Israel itu bukan cuma sekedar bangsa, tapi mereka adalah partner. Nanti kalian baca gitu di Kejadian 12. Di Kejadian 12 dituliskan bahwa bangsa Israel akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa gitu. Dengan kata lain, mereka adalah representatif kasih Allah untuk bangsa-bangsa lain. Oke teman-teman ya. Tapi seiring perjalanan bangsa Israel, mereka gagal di hadapan Tuhan. Nanti kalian baca di Kitab Keluaran, kalian baca di Kitab Keluaran dan seterusnya, bahkan sampai raja-raja, sampai Kitab Samuel dan terus gitu sampai seluruh PL kalian baca gitu. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel gagal menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa Israel gagal menjadi partner Allah. Bangsa Israel gagal menjadi representatif Allah untuk bangsa-bangsa. Gitu teman-teman. Kenapa? Karena bangsa Israel seringkali dalam perjalanannya mereka selalu berubah setia. Yang sering kita dengar, mereka menyembah patung berhala, mereka berzina terhadap dosa-dosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengingkari kasih Allah yang udah Allah curahkan buat mereka, teman-teman. Ya, itu yang dilakukan bangsa Israel. Mereka berubah setia. Nanti kalian baca di Hakim-Hakim,
gitu. Tuhan menghukum mereka dengan berbagai cara gitu. Bahkan nanti maju lagi ke kitab Yeremia, mereka dibuang ke Babel gitu teman-teman. Semua karena cuma satu hal, yaitu karena berubah setia daripada Tuhan gitu. So kunci menjadi umat Tuhan adalah jangan pernah engkau berubah setia, tetap setia sampai akhir. Sekali Yesus teman-teman. Oke. Kakak yang mau kakak tekenin di sini, tapi bukan tentang di situnya. Yang kakak mau tekenin di sini adalah gini, fungsi dari kekristenan itu. Banyak orang gagal paham sama kekristenan. Banyak orang gagal paham sama iman kekristenan, di mana mereka berpikir cukup tidak melakukan dosa. Maksudnya gini, yang penting kamu berbuat baik, yang penting kamu nggak nakal, yang penting kamu sekolah yang rajin, gitu ya. Yang penting kamu rajin ke gereja, gitu. Yang penting rajin ke gereja setiap minggu, bukan cuma setiap minggu, malah Rabu, Kamis, terus Sabtu ada ibadah youth, Minggu datang lagi ibadah. Yang penting rajin gitu ya. No, nggak cukup teman-teman, nggak cukup. Karena kekristenan lebih dari itu. Di ayat ini dibilang gini, kasih Allah yang besar Ia karuniakan buat orang-orang, supaya orang-orang yang mengaku percaya kepadanya diselamatkan, gitu. Di sini ayat ini ngomong soal dunia, gitu. Artinya gini, bahwa Tuhan punya agenda, gitu ya. Tuhan punya agenda bahwa Tuhan nggak cuman pengen selamatin kamu, tapi Dia juga pengen selamatin orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. So gini, kakak percaya kamu semua yang ada di hadapan kakak saat ini adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Orang-orang yang mengaku bahwa kamu adalah murid Yesus. Orang-orang yang bilang bahwa kamu adalah Kristen. Kakak percaya bahwa kamu adalah orang itu. Tapi gini, sudah sampai mana kamu melakukan fungsi kamu sebagai orang Kristen? Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Gitu. Sudah sejauh mana fungsi kamu? Sudah sejauh mana tindakan kamu yang kamu tanggung jawabkan di hadapan Tuhan? Gitu. Kak, aku kan masih sekolah, aku nggak bisa buat apa? Nope. Kamu justru waktu dalam masa-masa sekolah ini, kamu bisa melakukan banyak hal untuk supaya orang-orang melihat Yesus dalam hidup kamu. Ingat, kamu bukan cuma orang yang sekedar mengaku percaya, tapi kamu adalah partner Allah. Kamu menggantikan partner yang udah gagal yang sebelumnya. Makanya ada ayatnya yang ngomong gini teman-teman, kamu adalah Israel cangkokan. Artinya gini, kamu diambil gitu untuk menggantikan apa yang sudah gagal, ya teman-teman ya, gitu. Tapi bukan berarti gini, itu namanya anugerah, yes, kasih karunia, yes. Tapi bukan berarti kamu stop berbangga di situ, tapi kamu harus melakukan fungsi kamu, oke ya, gitu. Kasih Allah sama dunia itu harus disebarkan, nggak cukup dengan diri kamu. So kita buka ayat ini, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke ya, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Buka sama-sama teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi kita baca ya teman-teman ya, yang ayat terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu. Kakak nggak mau bahas tentang apa itu garamnya atau terang itu gimana. Kalian udah ngerti, gitu. Kalian udah sering dengar itu. Kakak cuma mau nge-review gini. Di ayat ini dibilang bahwa semua tentang fungsi. Apakah garam itu berfungsi untuk mengasinkan, untuk memberikan rasa, untuk memberikan satu perubahan, gitu ya? Apakah terang itu berfungsi untuk memberikan satu terang di dalam gelap? Apakah justru garam itu sudah tidak memberi rasa lagi? Apakah justru terang itu sudah tidak mampu memberikan cahaya lagi? Apakah terang itu sudah semakin redup? Kamu adalah garamnya. Kamu adalah terangnya. Apakah
fungsi garam dan terang itu masih terjadi dalam hidup kita, teman-teman? Gini, Kak, sekarang pandemi susah. No. Untuk menjadi berkat tidak ada kata tidak mungkin. Untuk menjadi berkat tidak ada kata tidak bisa. Karena Tuhan bisa pakai banyak hal. Karena Tuhan bisa pakai banyak cara untuk memakai kita bisa menjadi berkat buat orang banyak. Minimal dari rumahmu dengan taat sama orang tua, gitu ya. Dari rumahmu dengan kamu mengasihi saudara-saudaramu, dari lingkungan pertemananmu, dari sosial mediamu mengupload yang positif, mengupload firman Tuhan, kamu sudah melakukan fungsi kamu dengan benar. Tapi ingat, apa yang kamu sampaikan, maksudnya gini, apa yang kamu tunjukkan di depan orang, kamu juga harus menghidupinya dengan benar, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kakak mau ajak kita baca di ayat Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kita balik ke ayat di atasnya ya, teman-teman. Kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang miskin di depan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi untuk hidup sebagai anak Tuhan itu udah pasti gak enak, teman-teman. Dan ayat yang terakhir, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tadi gitu, di ayat setelahnya itu ngomong tentang garam dan terang. Di ayat sebelumnya itu menjelaskan bagaimana fungsi dari garam dan terang itu. Kamu pasti ditolak, kamu pasti dijauhi, kamu pasti dikucilkan, kamu pasti kayak bakal diomongin karena kamu menunjukkan satu perbedaan gitu. Karena kamu menunjukkan satu gaya hidup yang beda, gaya ngomong yang beda, semua sesuatu yang beda dari dunia. Waktu kamu melakukan itu, teman-teman, pasti akan ada satu perbedaan yang dilakukan dunia sama kamu. Tapi gini, pertanyaannya, apakah kamu mau mengorbankan itu untuk supaya diterima dunia, ataukah kamu mau terus bertahan supaya dunia melihat bahwa Kristus nyata buat kamu? Lihat, fungsi itu nggak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Bahkan dalam pandemi ini, fungsi kamu sebagai anak Tuhan, fungsi kamu sebagai partner Allah, fungsi kamu sebagai representatif kasih Allah untuk dunia ini nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Apapun keadaan kamu, Tuhan bisa pakai hal itu untuk menjadikan kamu berkat buat orang-orang banyak. Kakak nggak tahu apa yang sedang kamu alami. Mungkin kamu lagi ada dalam masalah keluarga. Mungkin ada yang broken home, maaf. Mungkin kamu di rumah kacau, atau mungkin dalam pergaulan gitu ya, dalam pergaulan kamu ditolak, kamu dikecilkan, kamu dibully. Dengar teman-teman, tunjukkan kasih Allah sama mereka gitu. Apa yang dunia lakukan, kalau kamu ditampar, tampar balik. Apa yang dunia bilang, kalau gigi ganti gigi, mata ganti mata, tunjukkan bahwa anak Tuhan waktu ditampar pipi kanan, dia kasih pipi kiri. Maksudnya gini, teman-teman, waktu kamu dihina, waktu kamu dibully, waktu kamu dijauhi, waktu kamu dicengin ya, bahasa gaulnya, teman-teman. Waktu lu dicengin gitu, waktu lu dibully gitu. Kamu tunjukkan bahwa kamu adalah anak Tuhan yang gak akan membalas apa yang mereka perbuat. Fungsi itu bisa dilakukan dengan banyak cara, teman-teman. Tergantung bagaimana respon kita, kemauan kita untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Ingat, kamu sudah terima kasih Tuhan, Yohanes 3:16. Harusnya waktu kamu udah terima kasih Tuhan, kamu nggak akan mungkin tinggal diam terhadap kasih itu. Harusnya kamu sebarkan kasih itu. Sebarkan kasih itu. Kamu adalah garamnya, kamu adalah terangnya, kamu adalah wakil Allah, kamu adalah representatif kasih Allah untuk dunia ini. Jangan pernah kehilangan gambar dirimu, jangan pernah kehilangan identitasmu di depan Tuhan, teman-teman. Bangun hidup intim sama Tuhan, baca firman Tuhan gitu. Ikut persekutuan lewat Zoom atau lewat WhatsApp, teman-teman. Jangan pernah berhenti untuk mengupgrade dirimu di dalam Tuhan, supaya waktu kamu melangkah keluar,
kamu mampu, kamu kuat, supaya Tuhan tolong kamu teman-teman. Amin. Yuk kita doa sama-sama yuk. Izinin kakak bawain satu lagu buat kalian. Semua tutup mata, dimanapun kamu berada saat ini, gimana pun kamu, yuk bawa hatimu, fokuskan hatimu sama Tuhan. Fokuskan hatimu sama Tuhan teman-teman. Tuhan akan pakai kamu kalau kamu meresponi setiap panggilannya teman-teman. Tuhan kami bersyukur untuk waktu ini, untuk kesempatan di mana kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau pimpin setiap kami, supaya waktu kami sekolah, supaya waktu kami ada di lingkungan pergaulan kami Tuhan, kami tidak terpengaruh sama mereka, tapi kami dapat memberi pengaruh justru buat mereka semua Tuhan Yesus. Justru menjadi sebuah jawaban buat teman-teman yang di luar sana yang sedang kehilangan pengharapan. Jadi sebuah jawaban buat orang-orang di luar sana yang kehilangan gambar diri. Jadi jawaban buat orang-orang di luar sana yang tidak mampu untuk jalan hidup mereka lagi. Berkati anak-anak GC Lewi Pondok Gede Tuhan Yesus. Pakai setiap mereka dalam hidup mereka. Lewat nanti mungkin cita-cita mereka masing-masing. Pakai itu Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat GC anak-anak Lewi Pondok Gede. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami adalah bejana-Mu, kami adalah alat kepunyaan-Mu, kami adalah partner-Mu di bumi ini. Kami adalah representatif kasih Tuhan untuk supaya dunia bisa melihat kasih Tuhan lewat hidup kami. Kami adalah garam, kami adalah terang yang akan Tuhan pakai di sekolah kami, di keluarga kami, di lingkungan kami. Pimpin setiap kami, Roh Kudus, biar masa muda kami seperti Timotius bilang adalah menjadi masa muda yang dapat memberi pengaruh, yang dapat memberikan contoh dan teladan untuk sekitar kami Tuhan Yesus. Pimpin kami, pimpin anak-anak GC Lewi Pondok Gede Tuhan, supaya mereka dapat menjadi berkat untuk setiap teman-teman mereka, lingkungan mereka. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa di luar sana seperti Tuhan melihat mereka dengan kasih Tuhan. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap apa yang udah kami dengar dari itu tertanam dan menghasilkan buah-buah, dan hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati teman-teman. God bless you. Puji Tuhan, untuk memberikan persembahan, sekarang bisa lebih mudah dengan berbagai aplikasi online payment.
Silakan scan barcode yang ada di layar teman-teman semua. Kemudian teman-teman memasukkan nominal yang akan dikehendaki untuk memberikan persembahan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah minggu ini. Saya Amanda, sampai jumpa. God bless you.